Salam Supa Nakama semua. Jelas, Harley Text merupakan hal yang wajib untuk dibahas. Banyak sekali teori-teori berseliweran di YouTube, X, atau forum, dan semuanya berbeda interpretasinya. Menarik. Video kali ini juga akan membahas tentang Harley Text, tapi aku mau menekankan 3 hal. Pertama, aku berusaha menghindari over-analisis dan over-explain di video kali ini. Aku akan mencoba pendekatan storytelling atau bercerita, alih-alih menjelaskan teori. Kedua, 3 dewa dalam Harley Text juga memiliki kemungkinan adalah personifikasi dari bencana atau peristiwa alam, bukan makhluk yang berkehendak, tapi aku akan menggunakan asumsi bahwa mereka adalah entitas yang berkehendak atau makhluk supernatural. Sejatinya One Piece tetaplah manga high fantasy walaupun memiliki setting post-apokaliptik. Supernatural adalah hal yang lumrah di cerita fantasi. Tak melulu semuanya dijelaskan dalam perspektif sains. Poin ketiga, mural sisi kanan adalah peradaban pertama dan sisi kiri adalah peradaban kedua. Aku tidak akan overanalisis dan mengatakan bahwa ada mural ketiga di sana untuk diamati. Tak ada ramalan untuk dunia ketiga. So, let's go. Mari mulai bercerita. The first world. Jauh sebelum sejarah mampu dituliskan, peradaban di bumi ini telah maju. Tetapi planet bumi biru ini sepenuhnya hanya diisi manusia. Di sekeliling planet biru ini hadirlah 8 satelit alami atau bulan. Dari ke-8 bulan, salah satunya adalah bulan kecil yang orbit bulan lainnya. Dari ke-8 bulan, ada 1 bulan bersembunyi yang tak terlihat oleh mata karena berwarna hitam pekat. Ternyata jauh dari gapaian manusia, masing-masing makhluk hidup berkembang di ke-8 bulan ini. 1. Ming, ras berbulu. 2. Merfolk, ras manusia ikan. 3. Raksasa bertanduk. 4. Mata 3. 5. Kurcaci. 6. Ras sayap hitam Lunarians. 7. Ras sayap putih penduduk Virkans. 8. Ras memanjang long legs, long arm, dan snake necks. 8 ras menghuni 8 bulan yang berbeda. Pada titik itu bumi dan ke-8 bulan ini belum terkoneksi satu sama lain. Peradaban mereka belum mencapai puncaknya hingga masa ke masa berlalu. Penduduk Birkan ras sayap putih yang menghuni salah satu bulan bernama Fairy Part mencapai puncak kejayaannya. Mendahului yang lain, mereka menemukan Mother Flame. Matahari mini yang bisa dimanfaatkan untuk banyak hal. Teknologi tinggi tercipta dari automata hingga Maxim, sebuah kapal anti gravitasi yang bisa digunakan untuk transportasi antar bulan. Tetapi rupanya penggunaan Mother Flame melahap habis energi dari Fairy Part. Bulan ini mati, tandus, terabaikan, dan ditinggalkan. Ras sayap putih harus turun ke bumi. Within the earth, there was fire. Ras sayap putih yang migrasi ke bumi saling berbagi pengetahuan dengan para pemikir brilian umat manusia. Bumi punya sumber daya jauh lebih besar dari Fairy Part. Energi inti bumi yang melimpah bisa digunakan membuat Mother Flame yang lebih besar dan abadi. Mankind succumb to greed and touch forbidden sun. Matahari terlarang kembali menyala terang. Dalam istilah skala Kardashev, semakin besar energi yang bisa dimanfaatkan sebuah peradaban, semakin maju pula peradaban tersebut. Dengan energi yang seolah tak terbatas, dunia menyaksikan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Robot, laser, cyborg, clone, pesawat, dan lain-lain sebagainya. Pada akhirnya, perjalanan antar bulan menjadi semakin masif. Arc Maxim diproduksi massal. Umat manusia mengirimkan 6 delegasi menuju ke 6 bulan. Delegasi itu diberi nama Light Moon Kozuki, mengunjungi bulan yang dihuni ras Mings. Frost Moon Shimotsuki, mengunjungi bulan yang dihuni raksasa kuno. Heaven Moon Amatsuki, mengunjungi bulan tempat ras 3 mata. Wind Moon Fugetsu, menjumpai tempat tinggal para ras memanjang. Rain Moon Uzuki, menjumpai para merfolk di bulan mereka. Black Charcoal Kurozomi, menjumpai bulan paling unik yang berwarna hitam pekat sehingga disebut sebagai arang hitam, tempat para Lunarian bersemayam. 2 bulan lainnya tidak dikunjungi karena Fairy Part telah ditinggalkan dan planet Kurcaci terlalu kecil untuk dijajaki. Untuk pertama kalinya, manusia dan para ras bulan saling berinteraksi, mengusahakan kehidupan bersama koeksistensi. The Enslaved Trade.
Agar api besar ini tak padam, konstan suplai dari energi inti bumi harus dilakukan. Robot dan automata rupanya tak cukup. Perbudakan dianggap sebagai solusi. Selain budak manusia, peradaban maju melakukan rekayasa genetika dan menciptakan sebuah ras khusus untuk hal ini. Terciptalah Buccaneers. Mereka yang memiliki kekuatan fisik dan daya tahan tubuh luar biasa. Di balik kemegahan peradaban ada kesenjangan yang luar biasa terjadi. Para budak dan Buccaneers berdoa akan datangnya seorang pejuang kebebasan, warrior of liberation. And the sun god appeared. Di antara para budak, Nika mewujud. Dia yang pertama, dia yang memulai. Dengan suara genderang kebebasan drum of liberation khasnya, dia berjuang melawan tirani para penguasa peradaban. Para budak dan Buccaneers kemudian menamakan pejuang kebebasan mereka ini dengan sebutan Sun God, Dewa Matahari, untuk mengolok-olok peradaban yang begitu terobsesi dengan matahari buatan abadi. The Earth God Rage. Masalah perbudakan adalah satu. Ada masalah lain yang jauh lebih mengancam. Eksploitasi energi bumi semakin menjadi-jadi. Jika tidak segera dihentikan, bumi akan mati dan tandus seperti Fairy Part. Abai akan masalah itu, peradaban ini membangkitkan dewa bumi dari tidurnya. Bangkit penuh amarah kepada umat manusia yang tamak dan merusak. And with it, servant of hellfire shrouded the world with death and darkness. Dewa bumi memanggil prajurit terkuatnya. Dari perut bumi muncullah makhluk kolosal yang terbuat dari lava. Ular lava raksasa yang besarnya melintang sepanjang cakrawala. Mengamuk, ular ini menelan banyak kota-kota peradaban manusia. Tak ketinggalan dihancurkan menjadi puing dan menelan ke 7 bulan. Tinggal Fairy Part yang tersisa, tanah tandus tak berpenghuni itu. Dari 8 bulan menjadi 1. Para penghuni bulan berlari menyelamatkan diri. Ark Maxim menjadi wadah eksodus besar-besaran dipimpin kelima delegasi. Kehilangan tempat berpijak, mereka terpaksa harus turun ke bumi. Di bumi sendiri, situasi jauh dari kata aman. Kehancuran juga terjadi di mana-mana. Gempa bumi, air bah, tornado, badai es. Dewa bumi melampiaskan semua amarah. Di tengah ancaman kepunahan umat manusia dari amukan sang empu bumi, seorang hadir sebagai pemimpin misi penyelamatan diri. Dia memanfaatkan Ark Noah yang masif untuk menyelamatkan seluruh spesies. Dia meminta bantuan Zunesa untuk menggerakkan kapal tersebut. Nah, pemimpin misi ini bukanlah Nika. Dia bernama Nerona Imu. Di cerita ini, dalam tragedi kehancuran peradaban pertama ini, Imu adalah seorang pahlawan. And they will never meet. Selagi Imu memimpin penyelamatan umat manusia di bumi, selagi 6 delegasi menyelamatkan para ras bulan di langit, Nika berada di garis depan pertempuran. Dia menghadapi dewa bumi dan monster terkuat yang pernah ada. Dengan mengorbankan dirinya, dewa bumi akhirnya bisa dikalahkan. Ular neraka mendingin dan menjadi batu. Kelak orang-orang menyebut jasad makhluk ini sebagai benua Red Line yang membentang mengelilingi dunia. Dewa bumi mati suri bersemayam di salah satu titik Red Line. Di tempat dia bersemayam kelak tumbuh sebuah pohon penuh energi kehidupan yang diberi nama Sunlight Tree Eve. Imu dan Zunesa dikutuk dewa bumi. Untuk selamanya mereka berdua akan ditolak oleh bumi, kutukan keabadian. Dan karena dalam perut Red Line terdapat banyak sekali sisa puing-puing ke-7 bulan, anomali gaya gravitasi muncul di sekitaran sana. Grand Line dan Campbell terbentuk. The Second World. Waktu kembali berlalu. Coexisting antara umat manusia dan ras bulan yang diimpikan ternyata tidak terjadi. Mings memulai peradabannya sendiri di atas punggung Zunesa. Lunarian memilih singgah di Red Line melanjutkan hidup di tempat di mana dewa bumi bersemayam. Merfolk memilih bersembunyi di laut dalam hingga pada suatu masa Sunlight Tree Eve tumbuh begitu besar hingga akarnya mencapai dasar samudra. Fishman Island terbentuk di dasar laut yang bersinar terang. Kurcaci menemukan kenyamanan di Greenbit, sebuah pulau kecil di samping Dressrosa yang mengingatkan mereka kepada bulan kecil tempat mereka berasal. Raksasa dengan kedikdayaannya membangun kerajaan mereka sendiri, terlalu kuat untuk dipersekusi bangsa lain.
sedangkan mata tiga mulai kesulitan beradaptasi dan terancam punah. Ras sayap putih seperti kita tahu terpecah menjadi tiga, dua diantaranya singgah di Pulau Langit, Skypia, dan Birka, sedangkan Shandia terus turun dan membangun peradaban di Shandora. Ras memanjang menyebar ke seluruh dunia. Sementara itu umat manusia sekali lagi membangun peradaban. Dengan hembusan angin dari sang waktu, dari puing-puing kerajaan-kerajaan berdiri. 20 diantaranya yang terbesar. Satu diantaranya adalah kerajaan Nerona. Dibangun oleh dia yang selamat dari kehancuran peradaban pertama. Pahlawan yang abadi. Nerona Imu. Within the void, there was breath. Waktu terus berlalu, kita sekarang berada di 900 tahun silam, di satu tempat pemikir-pemikir berlian berkumpul. Sekali lagi peradaban berkembang pesat di tempat ini. Berbekal kepingan-kepingan informasi dan teknologi yang tersisa dari peradaban pertama, lebih dikenal dengan sebutan Ancient Kingdom, tetapi dulunya tempat ini bernama Enies. The forest god tamed demons. Dewa hutan hadir. Sang entitas penyuka ilmu pengetahuan ini terpesona dengan pemikir-pemikir brilian di Enies. Dia menghadiahi pikiran-pikiran kreatif dan imajinatif dari penduduk Ancient Kingdom ini dengan buah iblis, sesuatu yang merupakan manifestasi imajinasi dan mimpi, tidak natural. Penciptaan buah iblis ini membangkitkan amarah dewa yang lain, dewa laut. Murka akan campur tangan dewa hutan dengan urusan manusia, mengutuk seluruh pemakan buah terlarang ini. And the sun spread the seeds of war. Dari sekian banyak buah iblis yang tercipta berdasar mimpi dan imajinasi, salah satunya adalah Hito-Hitonomi model Sun God Nika. Dimakan oleh seorang penduduk bernama Joy Boy. Di peradaban kedua ini, Sun God Nika kembali muncul. Kemunculan Sun God bersama Drum of Liberation-nya yang terkenal memberi inspirasi. Mereka menemukan sumber energi baru yang mereka sadari ternyata melimpah ruah. Energi ini muncul dalam fisika kuantum pada proses yang berlangsung tanpa henti dalam inti atom. Vibrational energy, segala hal yang ada di dunia ini menghasilkan vibrasi, dan vibrasi adalah suara. Pemikir brilian di Enies kemudian menyebutnya sebagai voices of all things, suara dari segala hal. Sumber energi yang berharmoni dengan lingkungan sekitarnya. Dari sumber energi baru ini, Mother Flame Persi terbaru dikembangkan. Kini tidak lagi mengambil dari energi inti bumi. Tetapi sekali lagi, pencapaian satu pihak memicu rasa iri dan dengki pihak lainnya. 20 kerajaan mulai merasa takut dengan progres absurd dari Enies, termasuk Nerona Imu. Enies menjadi terlalu baju. Dust of Half Moon Dream, Dust of the Moon Dream. Sekarang kita akan bercerita tentang Joy Boy. Dia adalah petualang sejati. Orang-orang menyebutnya sebagai bajak laut pertama di dunia. Dalam perjalanannya mengarungi samudra, dia bertemu nakama. Terbentuklah sebuah kelompok bajak laut. Mereka yang pertama di dunia ini. Marshall, Monkey, Portka, Skull, Jaguar, Claw, Rocks, dan Nefertari. Orang-orang yang menyematkan simbol setengah lingkaran di antara nama mereka yang kelak lebih dikenal dengan sebutan D. Dalam perjalanannya, bajak laut ini bertemu banyak orang, membuka wawasan dan cakrawala. Mereka bertemu ras sayap putih di langit dan di Shandora. Mereka bertemu manusia ikan di laut dalam, bertemu Lunarian di atas Red Line, menemui Minx di Pulau Zou yang berjalan, menyapa kurcaci di Green Beat, terpukau dengan kemegahan Elbap dan para raksasa, saling berbagi dengan suku mata tiga, hingga ke negeri para samurai. Bertemu mereka yang dulunya didelegasikan ke bulan. Kecuali ras sayap putih, semua orang yang mereka temui ini ternyata memiliki harapan yang mirip. Mantan penduduk bulan ini semuanya mengimpikan hal serupa. Mereka ingin memiliki kesempatan untuk kembali ke bulan, ke kampung halaman mereka. Bagaimana caranya? Bukankah bulan-bulan itu telah hancur di telan Red Line? Bagi penduduk bulan, yang mereka impikan itu hanyalah angan-angan belaka. Tetapi tidak bagi Joy Boy dan kelompok bajak lautnya yang gila. Bersama pemikir brilian dari Ancient Kingdom, Enies, mereka mulai memikirkan sebuah rencana besar. Mengeluarkan serpihan bulan-bulan itu dari Red Line, menggabungkannya, kemudian melontarkannya kembali ke orbitnya. Sekarang semakin jelas betapa mustahil terdengarnya proyek ini, bukan?
Proyek yang kemudian dinamakan Proyek One Piece. Tetapi mereka benar-benar menjalankannya. Pertama, mereka membutuhkan sebuah kapal perang yang bisa melelehkan lava yang telah lama mengeras. Kapal ini harus bisa menembakkan laser dengan panas yang bukan main. Tak hanya dari daya rusak, skalanya pun harus luar biasa masif. Aeneas kemudian bekerja sama dengan tetangganya, para pembuat kapal dari Water 7. Terciptalah kapal penembak laser terbesar sepanjang sejarah. Mereka menyebutnya Pluton. Kedua, mereka perlu sebuah alat anti-gravitasi kolosal yang bisa menggabungkan kembali serpihan bulan dan setelahnya melontarkan kembali bulan tersebut orbit mereka. Joy Boy dan pemikir brilian Aeneas sukses menciptakan alat anti-gravitasi terbang yang kemudian dinamakan Uranus. Ketiga, proyek ini akan menghancurkan Red Line. Banyak ras yang akan kehilangan tempat tinggalnya. Joy Boy perlu memastikan ada media yang bisa digunakan untuk eksodus besar-besaran. Putri para duyung dan kemampuannya menjinakkan para Sea King bersedia untuk menarik kapal raksasa purbakala Noah demi mengemban tugas itu. Sang putri kemudian disebut sebagai Poseidon. Keberadaan tiga kekuatan besar ini membuat mimpi yang semula mustahil perlahan mulai terlihat seperti sesuatu yang bisa diwujudkan. Tapi sekali lagi proyek skala global ini mendatangkan konflik. Neurona Imu hadir sebagai penentang terbesar. Dia yang menyaksikan kengerian Dewa Bumi, menyaksikan bagaimana teror ular neraka melahap habis peradaban. Imu bersama 19 kerajaan besar lain sepakat. Proyek One Piece berpotensi kembali mengusik Dewa Bumi dan kembali mengundang malapetaka. Percikan kecil yang sedari awal muncul karena ketakutan akan kemajuan pesat Ancient Kingdom Aeneas kini menyala besar tak terbendung. Tetapi tentunya peta kekuatan masih tidak begitu seimbang. 20 kerajaan masih tidak bisa menyaingi kombinasi Ancient Kingdom, Joy Boy, dan para ras penduduk bulan. Dalam keputusasaan, Imu menemukan kekuatan. Pertama, Imu memanfaatkan amarah Dewa Laut kepada Dewa Hutan yang mengidolakan para pemikir brilian Aeneas. Imu menawarkan diri untuk menjadi wadah Dewa Laut dan mendapatkan kekuatannya. Kedua, dengan sebuah intrik, pihak 20 kerajaan berhasil mencuri Mother Flame. Peta kekuatan mulai seimbang. Perang besar kini tak terhindarkan. Pluton, Uranus, dan Poseidon yang sejatinya berfungsi untuk proyek One Piece berubah menjadi alat perang. Perang ini berlangsung dalam waktu yang sangat lama, membawa kehancuran dan kematian di mana-mana. Joy Boy mulai merasa bahwa kemenangan semakin sulit diraih. Joy Boy memutuskan untuk meminta bantuan klan Kozuki menciptakan Poneglyph sebagai jaminan akan keberlanjutan proyek One Piece di masa depan. Di masa ini pula, dia dan makamannya memutuskan untuk menyimpan semua yang mereka miliki, kekayaan, pengetahuan, segalanya di satu tempat, di sebuah tempat yang begitu unik dan susah digapai. Pulau terakhir. Pulau yang muncul hanya dalam 25 tahun sekali, itu pun hanya sekejap saja. Kelak orang-orang menyebut tempat ini sebagai Love Tale. Setelah semuanya telah dirasa siap, puncak dari perang besar ini akhirnya terjadi. Man killed the sun and become God, and the sea god stormed. Lokasi perang tidak lain tidak bukan adalah di titik Red Line di mana Dewa Bumi bersembunyi. Imu dengan kekuatan Dewa Lautnya beserta 20 kerajaan mulai menyerang Lunarian di sana. Joy Boy dan seluruh ras bulan hadir, Ancient Kingdom, Emmet, Buccaneers, Samurai juga tak ketinggalan. Dalam dahsyatnya perang terakhir ini, Joy Boy tewas. Jasadnya terkubur di tempat yang sama dengan Dewa Bumi. Di sini topi jeraminya yang khas masih tersimpan utuh. Pasukan aliansi Ancient Kingdom dipukul mundur. Para ras bulan kembali bersembunyi, mempertahankan tempat tinggalnya Lunarian nyaris punah. Bajak laut Joy Boy yang kehilangan kaptennya juga mundur, menyematkan di nama mereka, memastikan keturunan mereka mewarisi hasrat yang sama. Pluton dibawa kembali oleh klan Kozuki, disembunyikan di perut bumi Gunung Fuji. Poneglyph tentang 3 senjata kuno diciptakan. Uranus berhasil direbut Imu dan 20 kerajaan. Alat anti-gravitasi ini dimodifikasi menjadi pemusnah pulau. Serangan terakhirnya dilancarkan. Tidak lain tidak bukan ke tempat di mana dia diciptakan. Ironis, Aeneas lenyap bersama dengan Dewa Hutan yang bersemayam di sana. Di masa depan, orang-orang menyebut tempat sisa-sisa kejayaan kerajaan kuno Aeneas ini dengan sebutan Aeneas Lobby. Karena energi yang luar biasa dari sisa kekuatan Dewa Hutan di satu lokasi ini, malam tidak pernah tiba. Pulau yang selalu siang.
Sedangkan Mother Flame yang kehilangan pemikir brilian Aeneas akhirnya padam. Imu dan 20 kerajaan memutuskan pindah ke lokasi di mana Dewa Bumi bersemayam. Terbentuklah Marizoa. Di sana mereka memutuskan untuk memimpin umat manusia, mencegah semua ide untuk membangkitkan kembali Dewa Bumi. Ke-20 raja kemudian menjadi Tenryubito. And they will never meet again. Red Line dan Grand Line tetap kokoh berdiri. Proyek One Piece menghilang dari ingatan abad kekosongan. Barangkali ini memang yang terbaik. Menurut kalian dalam konflik ini, sebenarnya siapa yang salah? The Third World. 800 tahun berlalu, kita tiba di masa kini. Cerita ini dimulai ketika seorang bocah dari desa kecil di East Blue memakan satu buah iblis. Nama buah iblis itu disebut sebagai Gomu Gomu no Mi. Within the chaos, there was emptiness. Yang terjadi 800 tahun silam adalah tragedi. Sejak awal, yang terjadi bukan tentang benar atau salah. Pemerintah dunia memutuskan untuk menghapuskan seluruh sejarah dunia dalam kurun waktu tersebut. Membakar semua catatan sejarah, mengancam para sejarawan, apapun untuk membuat umat manusia lupa. The inconvenient remnants recall the promised day. Tapi bagi mereka yang hidup melintasi zaman, hari yang dijanjikan masih terus terngiang. Zunesa, Sea Kings masih mengingat. Salah satu keturunan delegasi bulan, Amatsuki Toki, melakukan perjalanan waktu. Dia membacakan sebuah ramalan tentang kedatangan fajar di hari yang dijanjikan. And hear the voice of Half Moon. Suara Joy Boy dan nakamanya terekam abadi di dalam poneglyph. Pengorbanan arkeologis Ohara, kemunculan Nico Robin memastikan suara-suara itu tetap terdengar setelah ratusan tahun membisu tidak dipahami. The Sun God dance and laugh. Si bocah kecil dari East Blue mewujudkan keajaiban. Di bawah sinar rembulan negeri Wano, Sun God Nika bangkit kembali setelah 800 tahun lamanya. Lagi bangkit mengalahkan seorang naga tirani, guiding the world to its end. Setelah mendapatkan rod poneglyph terakhir di Laugh Tale di ujung dunia, anak muda ini bersama nakamanya menghidupkan kembali mimpi yang telah lama diwariskan. Proyek One Piece. The sun returns and bring new morning. Vegapunk memang telah berhasil menciptakan Mother Flame versi ketiga, yaitu menggunakan reaksi nuklir ya. Dan Mother Flame ini telah dicuri lagi oleh pihak Imu. Tetapi Mother Flame dengan Voices of All Things juga akan terwujud. Vegapunk, Franky, Luffy akan membuat hal itu terjadi. Bersama sumber energi yang harmoni dengan semesta, peradaban baru akan muncul dan melaju pesat. And they will surely meet. Aku tak tahu ya, apakah proyek One Piece telah kehilangan maknanya, apakah penduduk bulan telah sepenuhnya lupa akan asal-usulnya, apakah Red Line akan hancur, apakah bulan-bulan akan kembali pada lintasannya, apakah penduduk bulan akan dan memang ingin kembali, apakah Dewa Laut dan Imu akan dikalahkan, apakah Dewa Bumi akan bangkit kembali dan mengangkat kutukan Imu dan Zunesa, apakah Imu akhirnya bisa tewas dengan tenang. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab di masa depan. Apapun yang terjadi, mari kita nikmati salah satu fiksi terbaik sepanjang sejarah ini. Salam Supa.